Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Bella menatap Firza yang memasang raut wajah tidak bersalahnya. Ya iyalah, karena Om. Kan saya nggak ngomong sama Om tadi. Ngapain coba Om nyaut? Ucap Bella dengan melipat kedua tangannya di dada. Firza menghembuskan nafasnya mendengar hal itu. Ia menyesal masuk ke minimarket itu. Ia benar-benar tidak percaya jika harus bertemu dengan Bella di sana. Kalau saja dia tahu, jika gadis itu ada di dalam minimarket, mungkin dia akan memilih untuk membeli minuman yang ia inginkan di tempat lain. Sudahlah, berbicara denganmu hanya akan membuat saya darah tinggi, ucap Firza, lalu berlalu meninggalkan Bella mendekat ke arah lemari pendingin. Bella mendengus kesal melihat hal itu, lalu mengambil kotak susu yang terjatuh ke lantai. Dasar om-om pemarah, ucap kesal Bella, lalu berjalan ke arah kasir. Bella meletakkan keranjang belanjaannya di atas meja kasir. Dan kasir yang seorang wanita itu pun tersenyum pada Bella. Apa hanya ini saja, Kak? Tanya kasir tersebut dengan sesopan mungkin. Bella menganggukkan kepalanya, dan kasir itu pun mulai menghitung belanjaan Bella. Totalnya 150.000, Kak, ucap sang kasir dengan memasukkan satu persatu belanjaan Bella di dalam kresek berwarna merah. Bella merogoh saku celananya dan terdiam saat melihat jumlah uang yang tersisa. Waduh, gimana ini? Sisa 150.000. Kalau aku gunain semuanya buat bayar belanjaan, nanti taksinya bayar pakai apa? Batin Bella mulai berpikir keras. Ia terdiam, lalu menoleh ke arah Firza yang masih asyik memilih minuman di lemari pendingin yang tidak jauh dari tempat Bella. Senyum licik terbit di bibir Bella, membuat sang kasir menatap aneh wanita di hadapannya itu. Mbak, saya cuma bisa bayar 100.000 aja. Sisanya yang 50.000 itu, Om itu yang akan bayar, ucap Bella dengan menunjuk ke arah Firza yang memunggunginya. Sang kasir mengernyit dan menatap aneh pada Bella. Ada sedikit rasa curiga pada wanita di hadapannya itu. Bella menghembuskan nafasnya. Dapat ia lihat jika sang kasir tidak mempercayai ucapannya. Aduh mbak, saya kenal kok sama tuh om-om. Tenang aja mbak, dia om sahabat saya. Jadi gak masalah kalau dia yang bayar. Percaya sama saya mbak, saya lagi buru-buru ini, ucap Bella yang mulai menatap layar ponsel di genggamannya. Gak percaya amat sih mbak, ucap Bella, lalu menoleh ke arah Firza dan berteriak. Om Firza, Om Firza, teriak Bella menggema di dalam minimarket itu, membuat beberapa pelanggan minimarket itu menatap ke arahnya. Firza yang asyik memilih minuman untuk dirinya dan Gavin yang berada di mobil, berusaha untuk mengatur nafasnya agar tidak emosi. Ia dengan malas menegakkan badannya lalu menoleh pada Bella. Apa? Tanyanya dengan raut wajah datar. Gak apa-apa om, cuma ngetes doang, ucap Bella lalu tersenyum menampilkan deretan gigi putihnya. Kelopak mata Firza berkedip, kesal menghampirinya saat mengetahui jika wanita itu hanya mempermainkannya. Wanita gila, empat kesal Firza dalam hati dan membuang muka pada Bella. Bella menatap sang kasir yang nampak terkejut. Sekarang mbak percayakan kalau saya kenal sama om itu, ucap Bella pada sang kasir. Cepetan mbak, teman saya yang pesan buat lagi hamil tahu. Gimana kalau dia marah sama saya nanti? Ucap Bella yang kini memakai alasan kehamilan Hana membuat sang kasir tidak tega. Bella tersenyum saat kasir itu menyerahkan kresek itu padanya, dan dengan cepat ia mengambil kresek tersebut. Makasih mbak, ucapnya, lalu menaruh lembaran uang 100-an di atas meja kasir dan keluar dari minimarket tersebut. Firza berjalan mendekat ke arah meja kasir, setelah mengambil beberapa botol minuman dan snack yang akan ia makan dengan Gavin. Firza meletakkan belanjaan di atas meja, dan sang kasir pun mulai menghitung jumlah barang itu dan harganya. Totalnya 125.000 mas, ucap sang kasir, membuat Firza mengernyit lalu menatap layar monitor di meja kasir itu.
di mana harga belanjaannya hanya 75.000. Maaf mbak, total belanjaan saya cuma 75.000. Kenapa bisa jadi 125.000? Tanyanya dengan telunjuk mengarah pada layar monitor. Itu mas, wanita yang tadi cuma bayar 100.000 dari total belanjaannya 150.000. Dia bilang kalau mas yang akan bayar sisanya. Dan juga mas dan kakak yang tadi saling kenal kan? Tanya sang kasir, membuat Firza terdiam dengan kening mengerut. Bahkan dia juga tahu nama masnya. Lanjut sang kasir dengan masih menatap Firza. Astagfirullah, Bella. Batin Firza beristighfar dan berteriak. Firza memejamkan matanya, lalu merogoh saku celananya untuk mengambil dompet. Firza mengeluarkan uang 100-an dan 50 masing-masing satu lembar, lalu meletakkannya di samping belanjaannya. Makasih mbak, ucap Firza berterima kasih lalu mengambil kresek merah berisi belanjaannya. Mas, kembaliannya, teriak sang kasir pada Firza yang kini sudah berada di ambang pintu masuk minimarket. Firza menghentikan langkahnya, lalu menoleh pada kasir itu. Buat mbak aja, dan lain kali jangan mudah percaya dengan apa yang dibilang oleh wanita gila tadi, ucap Firza, lalu kembali melangkahkan kakinya keluar dari minimarket tersebut, berjalan ke arah mobilnya yang terparkir di depan minimarket. Makasih mas, ucap sang kasir yang entah masih didengar oleh Firza atau tidak. Firza membuka pintu mobilnya, lalu masuk dan meletakkan kresek itu di pangkuan Gavin. Gavin menatap bingung sahabatnya itu, yang kini berwajah masam. Ada apa? Tanya Gavin, dengan mencari botol minuman di dalam kresek itu. Apes, ucap Firza dan menyalakan mesin mobilnya. Hah? Kenapa? Kau tidak sedang sial karena bertemu dengan Bella kan? Tanya Gavin dengan meneguk botol minuman soda rasa lemon itu. Seketika Firza menatap ke arah Gavin yang kini menutup botol minumannya. Dari mana kau tahu kalau aku bertemu gadis gila itu? Tanyanya, lalu kembali fokus pada jalan. Aku melihatnya keluar dari minimarket tadi, terburu-buru memasuki taksi. Memangnya masalah apa lagi yang membuatmu kesal? Tanya Gavin dengan menatap Firza. Dia mengerjaiku. Dia yang membeli begitu banyak barang, dan aku yang membayar separuh dari barang itu. Lihat saja, aku akan memberikan pelajaran padanya nanti, ucap Firza dengan senyum licik di bibirnya. Jangan begitu, Zah. Kau tidak tahu, bisa saja kau akan kena batunya nanti. Hati-hati, senjata makan tuan, ucap Gavin yang sama sekali tidak dipedulikan oleh Firza. Gavin mengerit saat melihat mobil yang melaju ke arah berbeda dari tujuan, bukan ke arah apartemen Gavin. Loh Zah, kita mau kemana? Kan aku bilang pulang ke apartemen, kenapa malah ke arah rumah Revan? Tanya Gavin dengan menatap tidak percaya pada Firza. Untuk apa kita ke sana? Tanyanya. Hehe, mementingkan pelajaran pada gadis gila itu, ucap Firza dengan senyum licik di bibirnya. Gavin menatap ngeri pada sahabatnya itu, lalu menggelengkan kepalanya. Kita lihat saja, siapa yang akan kena sial nanti, batin Gavin, merasa bodoh amat lah, toh bukan dia yang akan kena sial nantinya. Lihat saja, aku akan membuatmu merasakan pelajaran yang sesuai, batin Firza, dengan rencana jahil yang sudah tersusun di otaknya.